Pemirsa, sejak mantan pelawak Edi Sud menikah dengan penyanyi dangdut Itje Tresnawati, pasangan ini harus menghadapi sejumlah persoalan dalam rumah tangganya. Beberapa waktu lalu misalnya, pasangan ini tersandung kasus hutang piutang dengan salah satu bank swasta nasional yang mengakibatkan rumah mereka di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur terancam akan dilelang dan disita. Untungnya proses penyitaan rumah itu tidak terlaksana setelah keluarga Edi Sud dan Itje Tresnawati mengajukan upaya damai dengan pihak bank itu. Siapa teman ke Jogja, saya suruh beli gudeg yang di Gondomanan sana. Nah, saya pernah bertugas di Makassar. Saya juga makan sop konro. Oh ya, itu. Coto. Setiap makanan daerah saya senang. Saya termasuk suka makan. Pernahkah Amiruddin mendapat protes dari istri dan anak-anaknya terhadap profesinya itu? Nggak, kebetulan juga saya begitu saya sibuk ya, anak-anak saya sudah mandiri ya, sudah kerja semua. Malah seperti saya katakan tadi, saya sekarang merasa kehilangan anak. Anak-anak saya kan memang sudah punya pacar semua. Ya, saya ajak aja malam minggu untuk makan malam di restoran yang terbaik pun, maaf ya Pak. Kadang-kadang sedih ya, tapi mau bagaimana? Kasih sayang istri dan anak-anak Akbar Tanjung ternyata begitu besar. Ini terbukti ketika Nina Akbar Tanjung dan anak-anaknya menghadiri sidang lanjutan Akbar Tanjung yang digelar di arena PRJ pekan lalu. Kehadiran Nina dan anak-anaknya itu tentu saja untuk memberikan dorongan bagi ketua DPR itu. Pemirsa, Rabu 31 Juli lalu, Ketua DPR Akbar Tanjung kembali menjalani sidang kasus dugaan penggelapan dana Bulog sebesar 40 miliar rupiah di arena PRJ. Pada sidang kali itu tidak seperti biasanya, istri dan anak-anak Akbar Tanjung ternyata hadir di tempat persidangan untuk memberi dukungan moral kepada Akbar Tanjung. Kehadiran Nina Akbar Tanjung serta 3 putrinya masing-masing Fitri Krisnawati, Karmia Krisanti, dan Riana Risanini bisa jadi merupakan wujud kasih dan cinta mereka kepada Akbar Tanjung. Kami merasa bahwa hari ini adalah hari kami bisa menyampaikan segala perasaan yang selama ini kita simpan. Jadi terus terang waktu Pak Akbar memberikan pembelaannya itu saya selaku ya istri gitu ya bisa sangat merasakan apa yang menekan perasaan dan pikiran Pak Akbar selama ini gitu. Jadi persiapan itu memang kita ambil sebaik-baiknya dan anak-anak semua mengikuti supaya tahu apa sebetulnya yang Bapak rasakan itu. Bang Akbar itu orangnya sangat halus sekali perasaannya. Dia tuh nggak ingin, jangan sampai orang itu menduga dia tuh orang jelek. Makanya tadi itu sampai ada kata-kata ahli pendapat katakanlah jaksa barangkali yang sangat mengerti hukum kok mengatakan dakwaannya itu agak di luar skenario, bahkan lebih cenderung pada pendapat-pendapat pribadi, umpamanya moral yang jelek atau ini dan sebagainya. Sampai saya tadi juga kayak nggak habis pikir ya, apakah kalimat-kalimat yang didakwakan seperti itu? Toh saya tuh nanya seperti Pak Bomer Pasari, iya, wah kat bangetan kalau seperti itu. Tentu saja saya sangat mengerti perasaan Bang Akbar dan kami semua juga merasa tidak terima lah. Sedih sih ngeliat papa kayak gitu, tapi ya kalau misalnya sedih terus kan juga kasihan liat papanya ngeliat kita sedih. Akhirnya ya udahlah, kita kasih semua yang terbaik buat papa, kita beri papa dukungan. Pokoknya walaupun papa dalam kondisi apapun, kita semua tetap beri papa dukungan. Kita tahu papa itu memang merupakan panggilan jiwanya papa untuk bekerja gitu. Jadi ya bisa dirasakan mungkin mendapatkan pukulan yang seperti ini. Tapi ya kita sekeluarga karena sudah tahu itu konsekuensi dari seorang politikus. Jadi ya kita semua berusaha dengan sekuat tenaga ya untuk selalu memberi moral support sama papa kayak gitu. Sedih ya kalau kayak gitu, pasti semuanya sedih. Apalagi kita lihat papa di depan juga ngebacain. Terus gimana rasanya papa nerima tuduhan kayak gitu ya, kita semua sedih. Cuma kita semua ngedukung papa untuk biar kuat untuk bisa ngejalanin semuanya. Dalam memberi dukungan itu, benarkah putri ketiga Akbar Tanjung, Yana, sempat memberi surat kepada Akbar Tanjung?
Isi suratnya ya Yana ngedoain buat papa dan pokoknya yang terbaik aja buat papa dan semoga papa tuh bisa kuat-kuat aja ngejalanin semuanya. Apakah dengan persoalan yang dihadapi orang tuanya itu mereka merasa minder untuk bergaul? Waktu papa kemarin masuk di kejaksaan itu malah justru semua tuh ngedukung, gak cuma teman-teman tapi guru itu semua tuh juga ngasih kekuatan, jadi biar ya tabah aja ngejalanin semuanya karena cobaan. Justru teman-teman malah tambah ini deket. Tentang vonis 4 tahun yang dijatuhkan kepada Akbar Tanjung, bagaimana kemudian mereka menilai vonis tersebut? Kita siap kalau memang itu proses hukum yang harus dijalani, kita semua siap menerima gitu. Tapi kita semua yakin bahwa papa itu tidak bersalah dan papa itu tidak sepantasnya mendapat hukuman seperti itu. Dan kita akan tetap selalu sayang papa, kita akan tetap selalu dukung papa, gitu, support papa. Kalau anak-anak saya ini kan sangat mengikuti. Dia mengerti sekali bagaimana keadaan papa sehari-hari di rumah. Bagaimana anak-anak saya ikut membesarkan jiwa bapaknya. Bang Akbar itu orang yang terus terang memang dia merasa dia itu kok dibeginikan terus. Jadi dia sebetulnya nggak bisa, tapi dia harus tegar, ya harus hadapi dengan baik. Nah inilah anak-anak dan teman-teman semua yang memberi rasa dukungan moral dan rasa membesarkan itu. Tentang pembelaan yang diajukan Akbar Tanjung, bagaimana menurut Nina? Pembelaan tentu bukan saat berdebat, tapi saat harapan besar bagi saya. Kami keluarga bisa menyampaikan perasaan-perasaan kita, perasaan yang menghimpit, yang menekan. Saya merasakan bagaimana selama ini saya mendampingi Pak Akbar setahun dengan penuh kegelisahan. Itu nggak sulit. Bagaimana saya membesarkan hatinya, dan itu kan berpengaruh pada mengku saya dan semua yang tadi seperti Pak Akbar bilang, baik psikis maupun psikologis sangat mengganggu. Tapi kami tetap tegar bahwa itulah satu perjuangan, dan saya berharap para generasi kita jangan terbawa arus oleh hiruk pikuk, tapi mari kita tanyakan mengapa mesti harus dihiruk pikukkan segala sesuatu yang mestinya tidak seperti ini. Please. Pemirsa, pernikahan mantan pelawak Edi Sud dan penyanyi dangdut Itje Tresnawati dahulu sempat dianggap kontroversial. Simpang siur pemberitaan pernikahan dua artis yang sempat populer pada era 80-an ini juga sempat menyeruak. Kini setelah semuanya berlalu, Edi Sud dan Itje Tresnawati membeberkan masa lalunya. Pemirsa, sejak mantan pelawak Edi Sud menikah dengan penyanyi dangdut Itje Tresnawati, pasangan ini harus menghadapi sejumlah persoalan dalam rumah tangganya. Beberapa waktu lalu misalnya, pasangan ini tersandung kasus hutang piutang dengan salah satu bank swasta nasional yang mengakibatkan rumah mereka di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur terancam akan dilelang dan disita. Untungnya proses penyitaan rumah itu tidak terlaksana setelah keluarga Edi Sud dan Itje Tresnawati mengajukan upaya damai dengan pihak bank itu. Setelah terbebas dari urusan hutang piutangnya itu, pasangan ini ternyata dengan besar hati mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Saya sebagai hamba Allah harus berusaha bagaimana caranya di hadapan Allah ini kita bisa mohon ampun. Nah ternyata saya dikasih jalan yang begitu indah. Saya hubungan dengan cara pembayaran yang cuman kemarin dulu saya hari tanggal 1. Luar biasa. Itu kalau nggak kehendak Allah, ya kalau bukan kehendak Allah nggak mungkin bisa terlunasi. Fair aja saya ngomong. Sebenarnya bagaimana dengan masa lalu mereka? Apakah sejauh itu mereka juga pernah menghadapi persoalan serius? Hampir saja saya dicabut oleh Allah, tapi alhamdulillah dikembalikan. Kenapa saya bilang saya dikembalikan? 7 hari tidak ingat apa-apa. Akhirnya saya diberi ingat sampai sekarang ini. Dan sebelum saya dioperasi,
Yang sakit lebih dulu adalah nyonya saya, Ica Trisnawati. Coba cerita waktu dioperasi tahun 97. 5 tahun yang lalu ya? Ya, 5 tahun yang lalu. Ya 5 tahun yang lalu kebetulan saya tuh ada penyakit tiroid ya.